Azahra Dewa Isatilova, Fadila Husnul Naimah, Maria Aprilia Citra Sulistiani, Lailatul Fitriyah. Darling, astaga, Tariani ngagetin aja. Kamu sih dari tadi serius sendiri. Oh ini iya, aku lagi baca-baca materi gramatik. Hah? Apa itu gramatik? Pasti materi gramatik itu aku tuh belum jelas. Iya sama aku juga gak nangkep maksudnya dari apa. Oh jadi kalian masih asing dengan materi gramatik. Sini, aku jelasin. Jadi, pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana satuan kebahasaan digunakan di dalam komunikasi. Nah, selain itu, pragmatik juga berkaitan bagaimana masyarakat tutur menggunakan bahasa mereka. Selain itu, pragmatik juga mengkaji makna berdasarkan konteks dan memahami bahasa sebagai konteks. Oh, jadi ada dua kata kunci dalam bahasan pragmatik ini. Yang pertama, penggunaan dan fungsi bahasa serta konteks tuturan. Nah, terus ada juga bidang-bidang kajian pragmatik. Yang pertama ada deixis. Deixis yakni kata yang tidak memiliki referen tetap dan dipahami apabila dikaitkan dengan konteks. Kemudian yang kedua ada tindak tutur. Tindak tutur ini meliputi komisif, deklaratif, direktif, ekspresif, dan representatif. Dan yang ketiga ada implikator. Implikator adalah makna tersirat dari suatu tuturan. Nah, dalam pragmatik ini penggunaan bahasa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dan maksud penutur disampaikan dengan implikator dan eksplikator. Penggunaan bahasa sendiri diatur oleh kondisi pragmatik terkait dengan nilai-nilai budaya, antara lain apa maksud penutur, apa motivasinya, kepada siapa bertutur, di mana dan tentang apa. Lalu bahasan pragmatik ini meliputi aspek tindak tutur, prinsip kerjasama, prinsip kesantunan berbahasa. Nah, selanjutnya adalah prinsip kerjasama GRACE. Yang pertama, maksim kuantitas, yaitu memberikan kontribusi secukupnya. Yang kedua, maksim kualitas, kontribusi yang benar, jelas, akurat. Yang ketiga, maksim hubungan, kontribusi relevan dengan pembicara. Yang keempat, maksim cara berbicara secara langsung, tidak ambigu. Selanjutnya, prinsip kesantunan Leach. Yang pertama, maksim kearifan, buatlah keuntungan orang sebesar mungkin. Yang kedua, maksim kedermawanan, buatlah keuntungan diri sekecil mungkin. Yang ketiga, maksim pujian, pujilah orang lain sebanyak mungkin. Yang keempat, maksim kerendahan hati. Yang kelima, maksim kesepakatan. Yang keenam, maksim simpati. Hei, ini jam berapa? Astaga, kamu dari mana aja sih? Dari tadi bahas seru loh, bahas pragmatik. Ini kan kita mau kelas, kita bisa telat loh. Hah? Iya kah? Bentar. Ini lagi seru. Masih ada yang aku ingin sampaikan tentang pragmatik. Jadi pragmatik itu ada 3 tindak tuturnya. Yang pertama, tindak lokusi. Yang kedua, tindak ilokusi. Dan yang ketiga, tindak perlokusi. Untuk tindak lokusi adalah melakukan tindakan untuk menyatakan sesuatu. Yang kedua, tindak ilokusi adalah melakukan suatu tindakan dalam mengatakan sesuatu. Yang ketiga, tindak perlokusi adalah melakukan suatu tindakan dengan menyatakan sesuatu. Dan tadi yang dituturkan oleh Maria termasuk tidak tutur loh. Loh iya kah? Kok bisa sih? Nah, sini yuk lihat. Ini jam berapa? Astaga, kamu dari mana aja sih? Dari tadi bahas seru loh, bahas pragmatik. Ini kan kita mau kelas, kita bisa telat loh. Nah, yang diujarkan oleh Maria tadi mengenai konteks saat Maria ini mencoba mengingatkan temannya karena sebentar lagi kelas akan dimulai. Dapat diketahui maksud penutur yaitu seperti menyindir halus temannya agar obrolannya berakhir dan bergegas masuk ke kelas. Nah, jadi seperti itu. Lain halnya dengan yang seperti ini. Jam berapa ya ini? Mau ngobet lagi? Oh, itu ada mbaknya. Kayaknya aku mau tanya itu aja deh.
Permisi mbak, Iya. jam berapa ya? Ini HP ku lowbat, nggak bawa jam juga. Oh iya, sebentar ya. Sekarang jam 3. Oh, oke, makasih ya mbak. Nah, tuturan itu mengandung maksud bahwa si Maria ini benar-benar bertanya tentang waktu saat itu kepada teman di dekatnya. Jadi, hasil memahami bahasa secara pragmatik adalah dapat diketahui atau dipahami maksud penutur dalam tindak tutur. Maksud penutur terletak dalam pikiran penutur. Oleh karena itu, untuk memahami maksud penutur dalam tindak tutur, bentuk bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan tindak tutur itu perlu dihubungkan dengan penuturnya. Pragmatik menyenangkan loh. Demikian yang kelompok 7 sampaikan. Terima kasih.